Shalom rekan-rekan sekalian, selamat malam. Pada Rabu malam kali ini, tidak bosan-bosannya saya menyapa teman-teman rekan-rekan sekalian yang berada di rumah saja untuk kita terus melanjutkan ngopi bareng di rumah saja. Biarlah setiap kita boleh terus senantiasa dihangatkan terus oleh kebenaran firman Tuhan. Dan seperti biasa saya ditemani kopi cappuccino gitu ya. Ini saya selalu buat sendiri gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau juga bisa buat di rumah. Udah banyak tutorialnya gitu ya. Nanti banyak juga yang sasetan yang udah jadi gitu ya. Teman-teman bisa buat di rumah. Sebelum saya lanjutkan, saya akan berdoa buat setiap kita terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat kesempatan malam hari ini kembali kami boleh dihangatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Hamba berdoa biarlah kuasa daripada Roh Kudus-Mu mengajar kami, memberikan kami pencerahan, memberikan kami satu kehangatan kembali untuk hati kami, untuk disegarkan kembali iman kami, untuk kami boleh dibakar kembali Tuhan dengan perkataan Allah yang bersifat kekal itu, sehingga kami boleh Tuhan senantiasa selalu hidup kami boleh mencari kehendak Tuhan di dalam hidup yang sementara ini. Hamba-Mu terbatas, kiranya Roh Kudus beracara malam hari ini buat setiap hati dan jiwa-jiwa yang ada di rumah saja. Tuhan memberkati jam ke depan, Tuhan pimpin, biarlah kami sendiri yang memperoleh berkat daripada firman Tuhan itu sendiri oleh karena Allah yang memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan hanya dalam kuasa Tuhan saja. Dengar doa kami. Amin. Terima kasih teman-teman, saya akan bacakan yang terambil dalam kitab Yohanes 6. Minggu lalu saya sudah bahas mengenai bagaimana ketika itu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, dan hari ini saya lanjutkan untuk ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup," yang diambil dari kisah Yohanes 6 ayatnya yang ke-25 sampai ke-29. Saya akan bacakan dulu satu paragraf ini untuk setiap kita. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Ya. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Nah, ini satu perikop yang dimana ketika itu Tuhan Yesus sudah membagikan atau makan 5.000 orang, memberi makan gitu ya pada orang banyak. Lalu Tuhan Yesus pada waktu itu juga bertolak gitu ya. Lalu orang banyak mencari Yesus ya. Mereka masih tetap mengikuti Yesus. Lalu mereka mencoba mencari, lalu mereka berbondong-bondong juga datang kepada Yesus. Nah, di sini menarik ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada orang banyak tersebut demikian. "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ya. Jadi Tuhan justru seperti kayaknya menyindir mereka gitu ya. Karena emang sesungguhnya Kristus itu tahu motif mereka, tahu latar belakang mereka dalam mencari Yesus gitu kan. Mereka sesungguhnya bukan orang-orang yang sungguh-sungguh benar-benar ingin memiliki satu kegairahan untuk mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya gitu. Jadi mereka nih seperti orang-orang yang berbondong-bondong datang, yang berbondong-bondong hadir. Mereka seperti menanti-nantikan apa yang akan Tuhan kerjakan lagi. Tanda-tanda mukjizat apalagi yang besar yang akan Kristus kerjakan. Mereka ingin melihat hal-hal yang bersifat lahiriah. Mereka mau melihat hal-hal yang bersifat jasmania buat diri mereka. Jadi ketika kita tahu banyak orang yang ngikut Tuhan belum tentu gitu ya. Inilah orang-orang pengikut-pengikut yang sejati, belum tentu. Ya.
Jadi ketika kita tahu banyak orang berbondong-bondong gitu kan, Tuhan juga nggak, tanda petik ya, maksudnya Tuhan juga nggak bangga banyak pengikut gitu loh. Lebih baik memiliki satu pengikut atau murid yang sungguh-sungguh daripada banyak murid sebenarnya nggak sungguh-sungguh. Nah, seringkali orang mengindikasikan, ini juga saya memberikan satu penggambar buat setiap kita, jangan sampai kita tertipu. Banyak orang mengindikasikan bahwa gereja yang maju, gereja yang pendetanya benar, itu diiringi dengan pengikutnya yang banyak. Belum tentu, nggak tentu demikian. Nggak tentu demikian. Jadi seringkali orang lihat, dia tuh pendetanya si A misalnya gitu kan. Si A itu benar. Padahal pengajarannya ngaco. Jelas-jelas di luar daripada konteks Alkitab. Gitu ya. Tetapi seringkali menjadi benar ketika pengikutnya banyak. Nah, ini salah. Ya. Jangan sampai Anda dan saya sebagai jemaat awam ataupun sebagai kepada orang-orang Kristen yang baru ataupun yang sudah lama juga, ini banyak kan yang sudah lama gitu kan. Kita sudah tahu nih hamba Tuhan si A gitu kan, misalnya hamba Tuhan saya gitu kan, dia gembala yang akhirnya menyimpang, ngajarin yang di luar daripada Alkitab. Tetapi karena pengikutnya banyak, maka kita jadi pikir, iya kalau enggak kenapa dia pengikutnya sebanyak ini misalnya. Lalu kita mendaulatkan itu benar gitu. Lalu kita mendaulatkan dia sebagai hamba Tuhan yang benar. Karena apa? Karena orang banyak menganggap diri dia benar. Nah, nggak bisa demikian. Jadi kebenaran itu tidak bisa karena ada orang-orang banyak gitu kan yang menyepakati ini benar, maka ini menjadi kebenaran. Ini udah ngaco kita kalau kayak gini. Kebayang ya, mungkin ada sesuatu yang bohong gitu ya, atau sesuatu yang hoak. Karena sesuatu yang hoak ini dipercaya banyak orang, maka hoak ini menjadi kebenaran. Apakah demikian? Jikalau demikian, ini kita kacau ini, kita sudah di brainwash sebenarnya. Nah, ini celaka. Kalau iman Anda dan saya tahu bahwa ada satu yang tidak benar, lalu karena melihat bahwa hamba Tuhan yang ngomong ini pengikutnya banyak, maka dia benar nih. Saya salah. Jangan sampai demikian. Jadi kita harus setia kepada Alkitab. Kita harus setia kepada kebenaran firman Tuhan yang benar-benar Alkitabiah gitu ya. Itu kitab suci gitu ya. Yaitu Alkitab itu sendiri yang perkataan Allah gitu loh. Seringkali jangan sampai Anda dan saya tersesat oleh karena misalnya pengikutnya banyak itu kan, pengikut banyak belum tentu dia itu memiliki pengajaran yang sehat atau benar juga, belum tentu. Kita harus berani ambil sikap. Karena hati-hati ya, kita harus setia kepada Gembala yang agung, yaitu Kristus. Jikalau apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang besar, walaupun dia memiliki jabatan secara teologi besar, tinggi, dan memiliki jemaat besar, memimpin gereja besar, tetapi kalau dia tidak setia atau menyimpang daripada ajaran kebenaran firman Tuhan, mengajarkan di luar daripada Alkitab, kita harus ambil sikap. Kita sedang diperlihatkan, dia bukanlah seorang hamba Tuhan yang sejati. Kita harus memisahkan diri. Dia adalah gembala palsu. Dia adalah nabi-nabi palsu. Mereka adalah guru-guru palsu. Maka kita sebagai domba-dombanya, maka kita harus tahu, sadar, menarik diri. Kembali kepada Gembala yang agung. Yaitu apa? Perkataan Allah yang hidup. Setia kepada firman Tuhan. Teliti begitu rupa. Dan seringkali saya tidak henti-hentinya, tidak jemu-jemunya mengajak teman-teman semua untuk mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena supaya Anda dan saya tidak mudah ditipu, tidak mudah diperdaya, tidak mudah di brainwash dengan ajaran-ajaran dunia yang sudah bercampur aduk, yang sudah terkontaminasi. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang gitu ya, mereka datang kepada Kristus. Kristus justru seperti menyindir mereka karena mereka memiliki motif-motif yang Kristus tahu apa yang kamu cari sesungguhnya. Maka ketika itu Tuhan Yesus ingin memberikan satu penggambaran yang utuh, ingin memberikan satu membenarkan dulu gitu kan, kerangka berpikir, membenarkan dulu motifnya kamu cari saya. Bukan Tuhan Yesus tidak senang dia dicari, tidak. Tetapi seringkali orang ingin datang cari Yesus tuh motifnya karena sifatnya, misalnya banyak orang gereja sekarang yang kita tahu ya, nggak bisa dipungkiri lagi. Misalnya ketika dia minta dibaptis gitu ya, lalu ikut pembekalan demikian, lalu ujung-ujungnya sebenarnya
ternyata orang ini memiliki motif supaya dia diterima di gereja itu untuk pemberkatan nikah. Nah, setelah udah pemberkatan nikah, ini cenderung terjadi akhirnya juga tidak bergereja gitu kan, atau pindah dan sebagainya. Jadi hanya memiliki motif demikian saja. Jadi tidak sungguh-sungguh ingin dibaptis sebenarnya. Tidak ingin sungguh-sungguh benar-benar hidupnya menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk benar-benar menerima Kristus itu dengan sepenuhnya, dengan sesungguhnya, dengan hal-hal yang benar gitu loh. Nah ini semua akan diuji. Tuhan nggak senang dirinya dipermainkan. Hati-hati ya. Tapi Tuhan izinkan gitu ini terjadi supaya apa? Kita nih sama nih seperti orang-orang ini banyak datang, Tuhan tegur. Bukan sekali lagi, bukan Tuhan tidak ingin dicari, bukan. Justru Tuhan sedang mau membereskan motifnya, sedang membereskan dulu hal-hal yang bersifat dasar gitu kan, dia mau bersihkan dulu gitu loh. Supaya pada waktu engkau mau cari saya gitu kan, kamu dengan motif yang benar, itu berkenan jadinya. Percuma. Sekarang udah capek-capek mereka cari Tuhan gitu kan, memantau gitu ya, kira-kira gitu ya. Wah ini Kristus di mana nih, Yesus di mana nih, pindah dari sini ke sini. Lalu ketika dia tahu, makanya dia tanya, bila manakah engkau di sini gitu loh. Mereka sampai mencari begitu rupa, mereka sebenarnya juga ini hal yang menarik ya. Mereka mencari begitu rupa, begitu giat gitu kan. Tetapi mereka tidak memiliki motif yang benar gitu ya. Mereka memiliki pemikiran yang salah. Mereka memiliki kerangka berpikir yang salah. Ini yang akhirnya Tuhan mau bereskan dulu gitu ya. Dan mungkin di sesi ini saya nggak bisa kupas sampai tuntas gitu ya. Tapi per minggunya nanti saya akan setiap hari Rabu ini akan saya coba kulik perlahan demi perlahan ya. Jadi saya pernah bilang bahwa kita harus slice by slice ketika ingin menikmati kebenaran firman Tuhan gitu ya, untuk perkaya gitu ya. Jadi saya pikir pada sesi ini saya akan bahas di hal-hal yang demikian di ayat 25 sampai 29. Saya akan bacakan ulang lagi bahwa ketika itu mereka bertanya gitu ya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan dikehendaki Allah? Apa sih yang harus kami kerjakan? Perbuatan apa supaya kami emang ada pekerjaan yang dikehendaki Allah itu seperti apa? Nah, Tuhan Yesus menjawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Yesus Kristus ini adalah anak Allah. Dia adalah Allah yang ditebus gitu loh. Yesus ini adalah utusan daripada surga. Mereka percaya Yesus ini sebagai seorang ya guru gitu ya, yang bijaksana, juga sebagai ya bukan Allah, sama seperti nabi-nabi gitu ya, nabi-nabi besar gitu ya. Bukan hanya sekedar nabi, hanya sekedar orang yang memiliki kuasa daripada Allah, tidak mengakui bahwa Yesus ini anak Allah. Ya, Tuhan ingin sedang membereskan dulu, ingin menceritakan kamu lihat perkara yang besar yang terjadi yang saya kerjakan, memberi makan 5.000 orang, lalu menyembuhkan orang gitu kan, hal-hal spektakuler lainnya, fenomenal lainnya yang terjadi yang dari kuasa Allah sendiri yang belum pernah engkau lihat, sekarang engkau bisa lihat, dan sekarang ingin menunjukkan bahwa tanda ini menunjukkan bahwa ini saya ini anak Allah. Tapi mereka hanya menganggap bahwa dia seperti nabi-nabi yang melakukan mujizat, yang melakukan hal-hal besar sebagai utusan Allah saja, bukan sebagai anak Allah. Ini berbeda ya. Benar, Kristus ini sebagai nabi. Artinya dia sebagai perantara dari Allah, mewakili Allah kepada manusia. Tetapi bukan Kristus ini identitas yang spesial gitu ya. Spesial dalam arti bukan hanya sekedar sebagai nabi, bukan hanya sekedar sebagai imam. Tetapi dia benar-benar anak Allah. Allah yang mengutusnya. Ini adalah oknum kedua daripada Allah. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, yang akhirnya ada di tengah-tengah mereka, yang ada di hadapan mereka, yang sedang bercerita mengenai kerajaan surga, yang sedang bercerita bahwa akulah Allah. Ini sulit mereka terima. Sulit mereka terima. Karena mereka memikirkan hal-hal yang apalagi yang harus mereka dapati gitu kan. Mereka tanda petik memiliki keuntungan apa kalau saya mengikuti Kristus. Sama seperti orang jemaat nih, kalau saya menjadi jemaat gereja tertentu misalnya, keuntungan apa yang saya dapatkan? Oh ini udah ngaco.
Seringkali sedih juga ya, kadang kita ikut Tuhan gitu ya. Karena misalnya saya disembuhkan lalu saya ikut Tuhan. Waktu saya didoakan lalu saya dipulihkan hidupnya misalnya gitu ya. Lalu saya ikut Tuhan. Kalau misalnya saya tidak dipulihkan, waktu orang gereja datang misal doakan saya lalu saya tidak sembuh. Lalu saya tidak percaya Tuhan gitu loh. Ini konyol ya. Jadi begitu rendah kita mengikuti Tuhan kalau Tuhan sembuhkan saya. Saya akan mengikuti Tuhan kalau saya dipulihkan hidupnya. Saya akan menjadi pengikut Kristus kalau Kristus membangkitkan kembali misalnya usaha saya. Maka saya akan mengikuti Kristus. Kebayang ya, rendah sekali ya. Saya akan ikut kamu kalau kamu kasih saya roti. Banyak orang datang gitu ya, hanya untuk hal-hal yang sementara. Hanya untuk mengejar hal-hal yang betapa egoisnya manusia berdosa. Untuk kepentingan diri saya. Saya dapat apa kalau ikut kamu? Wah ini gawat ya. Tuhan mau bereskan dulu gitu loh. Tuhan nggak mau gitu kan. Mengikut dia banyak orang gitu kan. Akhirnya mengikut tetapi mereka mengikut dengan motif yang salah gitu kan. Tuhan malah nggak mau gitu loh. Tuhan justru mau usir gitu kan. Yang kayak gini nggak benar, dia nggak mau. Anda dan saya juga kalau misalnya mau, misalnya gitu, contoh ya, kita kalau misalnya ingin mencari pasangan hidup, misalnya entah si laki mencari perempuan, perempuan mencari laki-laki. Tentu pada waktu kita mau benar-benar menentukan bahwa dia ini adalah pasangan hidup saya, dia adalah calon daripada istri saya misalnya gitu kan, atau suami saya gitu kan ke depannya di masa yang akan datang, maka kita perlu tahu, perlu uji kan, biasanya gitu kan. Jangan-jangan dia cinta saya, dia mau sama saya karena saya banyak harta. Ya. Maka perlu diuji. Karena saya mungkin cantik, jadi dia mau saya. Kalau saya tidak cantik lagi bagaimana? Kalau saya sudah tidak kaya lagi bagaimana? Apakah saya tidak cinta lagi? Nah ini namanya bukan cinta sejati ya. Ini namanya cinta eros gitu ya, bukan agape gitu ya. Agape Kristus ya, penggambaran dari Kristus, kasih Kristus. Makanya kasih, cintanya ini cinta eros, cinta nafsu, cinta materi, cinta jasmani karena engkau cantik, karena engkau ada apa-apanya, ada sesuatu gitu ya. Nah, seringkali tentu kita nggak mau. Ketika kita tahu nih, wah nih jangan-jangan nih pacar saya misalnya gitu yang baru mau dijadikan istri, melihat, waduh, ini kayaknya mau harta saya doang. Kita nggak mau pasti. Anda dan saya pasti nggak mau mendapat satu pasangan yang karena dia mau dapatkan sesuatu dari saya. Karena saya punya sesuatu apa gitu yang bisa dia berikan, makanya dia mau menjadi pasangan hidup saya. Saya nggak mau gitu ya. Saya pribadi tentu kita semua sepakat, kita nggak mau kalau misalnya pasangan hidup kita ini cinta saya karena harta saya, karena mungkin cantik tampannya saya gitu kan. Hal-hal yang bersifat demikian tentu kita nggak mau. Kita mau dia benar-benar mencintai kita dalam keadaan apapun. Makanya di dalam pemberkatan nikah lalu janji pasangan hidup gitu ya, suami istri, kaya miskin ya kan, sukacita duka cita gitu kan, susah senang gitu kan. Ini semuanya harus sama-sama sampai mati. Nah, ini adalah sesuatu yang benar-benar harus kita tahu juga bahwa Anda dan saya pun secara manusia ya tidak mau memperoleh pasangan hidup yang tidak memiliki kesejatian atau tidak memiliki cinta yang sungguh-sungguh. Kristus pun demikian. Ketika dia tahu banyak orang datang, bukannya senang. Kalau kita datang orang senang gitu kan, kita bikin satu seminar ataupun saya speed terus pengikut saya banyak. Wah saya senang sekali. Senang gitu karena untuk menyenangkan, menghibur diri saya saja. Sebenarnya mereka tuh kasihan sama saya. Aduh daripada nggak ada orang gitu kan. Gue dapat duit ini gitu kan. Setelah ini akan ada nasi box segala macam. Dijanjikan sesuatu. Menyenangkan si pembicara. Nggak apa-apa karena ada bentuk tim panitia kecil saya. Lalu mereka dikasih iming-iming. Lalu karena panitia kecil ini orang-orang terdekat saya ingin menyenangkan saya, maka saya emang nggak ngomong gitu kan akan kasih janji ini, janji itu, janji ini, janji itu. Sebenarnya mereka tuh nggak mau gitu loh denger. Wah itu kalau saya tahu begitu ya, waduh sakit banget ya, nggak enak ya, nggak enak teman-teman. Anda dan saya boleh nggak ikutin streaming ini silahkan gitu loh.
saya nggak mau memiliki orang-orang yang dengar saya karena nggak enak, enggak, karena ini kebenaran firman Tuhan gitu kan. Ini bukan konten komersial teman-teman, ini konten untuk menginjil. Kalau Anda dan saya nggak mau dengar juga, it's okay, karena bukan itu poinnya. Poinnya adalah Anda dan saya menerima kebenaran, itu yang penting. Syukur-syukur ketika itu Roh Kudus bekerja dalam diri Anda, lalu Anda bisa share, lalu Anda bisa menjangkau jiwa yang lain, lalu Anda disegarkan kembali, lalu Anda bisa juga untuk menginjili mereka melalui konten-konten ini. Anda sendiri yang berbicara. Tidak ada royalti dan lain sebagainya. Karena saya tahu Tuhan kasih kita cuma-cuma. Kita harus share kebenaran pun dengan cuma-cuma. Itu tujuannya. Membekali orang-orang Kristen, orang-orang percaya, untuk dia bisa berani tampil untuk memberitakan Injil. Ya, ketika Tuhan banyak begitu, bukan Tuhan senang, bukan. Tuhan mau bereskan dulu gitu loh. Percuma banyak kalau misalnya nggak sehat, buat apa? Sama seperti orang gemuk gitu ya. Itu kolesterol, men. Nggak sehat. Percuma, buat apa? Gereja besar, tetapi pengajarannya nggak benar gitu kan. Wah, ini bahaya nih. Waktu saya misalnya, saya menjadi hamba Tuhan atau penginjil, lalu saya punya jemaat begitu banyak gitu kan. Tetapi apa yang saya ajarkan sebenarnya di luar daripada Alkitab, maka sesungguhnya saya sedang menjadi musuh Allah. Wah, ini bahaya. Begitu semakin banyak orang yang mengikuti saya nggak benar, lalu makin banyak orang nggak benar. Wah, celaka saya. Murka Allah akan turun cepat atau lambat. Wah, itu lebih celaka tuh. Makin banyak, kalau tidak benar, makin Tuhan begitu marah. Karena kita menyesatkan banyak orang. Wah, ini hati-hati. Waduh, ini ngeri sedep. Bagi setiap kita para penginjil, kita para pemberita firman gitu kan. Waduh, ngeri. Makanya Paulus pernah titip pesan kepada Timotius untuk juga menyelidiki ajarannya dia. Untuk dia benar-benar belajar begitu rupa. Supaya dia jangan sampai menyesatkan orang gitu, kira-kira gitu. Wah, ini Anda dan saya mesti belajar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Namanya ketika kita lihat bahwa banyak orang itu Tuhan bukannya senang, tapi Tuhan mau bereskan dulu. Motifnya apa? Maka Tuhan bilang, orang-orang banyak apa ya, pekerjaan apa yang dikehendaki Allah gitu loh. Dia ingin menyatakan bahwa engkau harus percaya kepada Dia yang diutus daripada Allah, yaitu Yesus Kristus yang sedang berbicara kepada mereka. Karena nanti Tuhan akan bicara, akulah roti hidup. Saya akan baca kelanjutan daripada kisah ini di ayat selanjutnya. Ayat 30 sampai ayat yang ke-35 saya akan bacakan buat setiap kita. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi pada waktu itu mereka berpikir bahwa ini sejarah gitu ya. Dia bertanya lagi gitu kan, mempertanyakan Kristus, tanda apa gitu kan yang engkau perbuat? Ingin minta tanda bahwa engkau nih anak Allah gitu ya. Padahal mereka sudah melihat ya tanda-tanda yang, maksudnya tanda-tanda yang besar. Jadi dia comparein, makanya Musa memberi nenek moyang kami gitu ya. Musa memberi makan dari surga, mana dari surga, menurunkan mana dari surga. Jadi Kristus tuh, mereka percaya Kristus hanya seputar nabi saja gitu loh. Padahal Kristus ini adalah anak Allah, Allah yang berinkarnasi itu. Nah, Kristus mau masuk ke poin itu. Mereka nggak bisa gitu, karena mereka sekarang menyandingkan. Oke, tanda apa lagi yang lebih daripada itu gitu kan. Karena Musa memberikan mana dari surga itu udah hebat gitu loh. Kamu apa, nyembuhin segala macam? Iya, sama kayak Musa. Lebihnya apa? Lebihnya apa nih Yesus gitu kan. Mereka tuh jadi sedang mengcompare gitu ya. Nah Tuhan, nah ini yang menarik ini. Tuhan Yesus seringkali waktu dia mengajar, dia juga tahu sejarah mengenai Musa misalnya gitu ya. Dia waktu mendidik orang, memberikan menanam iman seseorang kepada pengikutnya, pendengarnya, dia selalu memberikan satu pengajaran.
dari sejarah kah, dari perkataan kita para nabi, dia selalu memberitakan dari apa yang tertulis, baik itu kita para nabi. Pada waktu itu Perjanjian Baru belum ditulis gitu kan dengan rapi seperti ini gitu ya. Jadi kita para nabi, jadi gulungan kita para nabi. Jadi pada waktu itu Tuhan mengajar pun dengan kebenaran, yaitu kita para nabi. Jadi pada waktu itu Tuhan juga menceritakan, oke, Musa sesungguhnya itu, Musa itu tidak memberikan makan dari surga, itu yang memberikan makan dari surga itu sebenarnya Allah Bapa. Jadi mana daripada surga pada waktu itu zaman Musa diturunkan kepada bangsa Israel itu hanya penggambaran bayang-bayang yang sekarang Kristus turun dari surga untuk setiap umat yang percaya. Manusia yang berdosa. Jadi pada waktu itu penggambaran bangsa Israel sebagai orang yang berdosa, keluar daripada Firaun gitu ya, tangan daripada Firaun sebagai penggambaran dari genggaman daripada kuasa daripada Firaun, dijajah mereka, dijadikan budak, lalu dijadikan tawanan, lalu dilepaskan lewat Musa, mereka bawa kepada padang gurun. Padang gurun juga penggambaran daripada orang-orang biasanya tuh. Makanya kan kadang waktu Tuhan Yesus dicoba itu di padang gurun. Karena di padang gurun itu bayangkan ya, ini orang yang mudah terancam sekali karena dengan tempat terbuka lalu ada binatang buas, mau lari kemana, ngumpet kemana, nggak ada pohon gitu, nggak bisa naik pohon gitu loh. Jadi akhirnya padang gurun itu penggambaran orang yang ya ini tinggal gampang dibinasakan, entah pencurian, entah dibantai gitu kan, nggak ada tempat untuk dia bikin tenda dan sebagainya pun bisa dihancurkan gitu ya. Tempatnya sangat terbuka sekali, binatang buas bisa melahap gitu kan. Bahkan dikatakan ya itu penggambaran dari banyak kuasa daripada si jahat di padang gurun, penggambaran itu. Makanya waktu itu Tuhan Yesus, Roh Kudus tuntun di padang gurun untuk dicobai oleh si jahat ya. Jadi pada waktu itu penggambaran manusia yang sudah dalam kebinasaan, maka Tuhan turunkan melalui Musa, turunkan mana supaya engkau tidak binasa, supaya engkau tidak mati kelaparan. Tetapi yang disoroti daripada orang banyak ini adalah hal-hal yang bersifat jasmania, hal yang bersifat materi. Mereka yang mendapat poin itu, bukan mendapat poin kita. Ini loh Kristus loh yang turun daripada surga. Aku nih, aku sekarang yang sedang berkata-kata dengan kamu. Saya ini. Waktu zaman Musa, itu mana yang turun itu makan juga nenek moyangmu mati gitu loh. Terbatas dan itu materi, bukan itu poinnya. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah Bapakku nih yang menurunkan mana daripada surga. Yaitu siapa? Akulah roti hidup. Aku nih yang sekarang datang. Engkau harus percaya aku ini bukan sekedar nabi. Aku ini Tuhan, aku ini Allah. Aku ini yang diutus oleh Allah. Aku anak Allah. Yesus ingin mengatakan demikian, susah setengah mati. Susah setengah mati. Jadi ketika itu Tuhan juga berjeli lelah untuk mereka diberikan pengetahuan-pengetahuan yang dia juga sadar ada pengetahuan tertentu. Tuhan juga berikan itu yang mereka ketahui, cuma meluruskan, mau membenahi pengertian mereka yang saat ini mereka menyoroti hal-hal yang jasmani dan materi tadi. Tuhan mau mau luruskan ini, bukan itu poinnya. Ini loh. Supaya kamu tidak binasa padang gurun pada waktu itu kamu binasa. Ini penggambaran daripada Kristus, yaitu saya yang diutus daripada Allah. Supaya kamu tidak binasa. Maka yang percaya kepada aku tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi. Ini titik poin yang Tuhan Yesus pengen benahin pemikiran mereka yang salah. Pemikiran mereka yang masih seputar duniawi, seputar jasmani, materi, lahiria, tanda-tanda demikian. Ini yang mau dibereskan. Bayangkan, susah ya. Kalau kita nonton film juga ya dulu ya, banyak ya film kayak dia ingin menunjukkan ini saya loh, padahal dia udah nggak ada, tapi wujudnya bukan dia gitu ya. Nah itu saya nggak mau cerita film gitu ya. Betapa sulitnya memberitahu orang itu bahwa ini loh saya, tapi saya nggak pakai jasadnya saya gitu loh. Susah sekali. Nah Yesus Kristus mencoba untuk memberikan pengajaran yang mendalam gitu kan, supaya kamu lihat bukan di sisi itu, bukan itu maksudnya pada waktu menurunkan mana surgawi, bukan itu mininya. Akulah roti hidup, ini yang Tuhan mau sampaikan. Kau harus percaya kepadaku, bukan aku sekedar nabi, kalau aku adalah anak Allah, aku yang diutus oleh Allah Bapa untuk kamu. Maka engkau harus percaya kepadaku. Waduh, susah setengah mati. Nah ini dia.
hal yang menarik lainnya, mungkin minggu depan saya akan singgung lebih dalam lagi, bahwa Anda dan saya, kalau Anda dan saya percaya kepada Tuhan, ini kan susah ya, kita nggak bisa terima nih anak Allah gitu kan segala macam. Tapi kalau kita bisa terima, artinya Anda dan saya menerima anugerah daripada Tuhan. Artinya kita mendapat kemurahan daripada Allah Bapa. Maka kita harus benar-benar sungguh-sungguh meneliti. Kalau sampai hari ini Anda dan saya bertumbuh dalam iman oleh karena pengajaran Kristus, makin mengerti Alkitab, makin mengerti isi hati Tuhan dari perkataan demi perkataan yang tertuang di dalam kitab suci, maka kita mengerti, oh ini maksudnya ini maksudnya ini, maka imanmu makin dipertumbuhkan. Itu pun karena Roh Kudus yang menyertai dan memimpin setiap kita. Kita patut bersyukur untuk hal itu. Kalau Anda dan saya nggak jemu-jemu, mau baca firman Tuhan, mau mengerti firman Tuhan, mau berjuang, berpikir, nggak sekedar cuma baca saja, tapi mau berjuang, ini Tuhan maksudnya apa, ingin menemukan intisari daripada kebenaran itu sendiri, Anda akan diberkati oleh Tuhan. Makanya hal-hal yang Tuhan ajak adalah yang bersifat kekal tadi, yaitu mengenal Dia. Seringkali banyak orang Kristen tidak mau mengenal Kristus dengan benar, tidak mau sungguh-sungguh mengenal Kristus. Yang penting kalau saya bergumul, saya berdoa, Tuhan jawab saya. Itu yang saya pengen kenal. Jadi Tuhan pengen dikenal sebagai Santa Claus, jinnya Aladin, dan lain sebagainya. Sayang ya, Tuhan nggak, bukan begitu gitu loh. Jadi banyak orang Kristen mau kenal Tuhan yang demikian. Kenalnya jadi salah kenal. Bukan Yesus itu. Bukan. Itu bukan Tuhan Yesus. Tuhan kita nggak gitu. Tuhan kita akan terus ngajarin kita supaya kita cinta akan perkataannya. Renungkanlah firman-Ku siang dan malam. Tanda Anda dan saya cinta kepada Tuhan, kita mau renungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Setelah itu, firman Tuhan yang ada yang terus kita renungkan akan mendirect hidup kita. Seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan akan pimpin, Tuhan akan tuntun. Mendirect hidup kita. Maka hidup kita makin lama berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita mengenal Allah yang sejati seperti apa. Bukan seperti jin Aladin. Bukan seperti Santa Claus. Dan yang lainnya. Nah, kalau kita dapat poin ini, intisari itu, itulah berkat sesungguhnya daripada perkataan firman Tuhan. Itulah tandanya Anda diberkati oleh Allah. Yaitu Anda mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Bukan karena usaha saya dibikin maju. Itu hal yang boleh tidak, boleh iya, boleh tidak, ya. Bukan karena saya sakit disembuhkan, itu boleh iya, boleh enggak. Tapi yang enggak boleh kehilangan adalah saya tidak mengenal Tuhan. Wah, ini celaka. Makanya Tuhan bilang di bagian lain bahwa nyahlah engkau sekalian pembuat kejahatan. Padahal mereka yang mengatakan, Tuhan, Tuhan, aku bernubuat, aku melakukan mukjizat demi namamu. Semua demi nama Tuhan, tapi Tuhan nggak kenal. Sedih sekali. Ya, jangan sampai Anda dan saya tidak mengenal Allah yang sesungguhnya, tidak benar-benar sungguh-sungguh memikirkan pekerjaan Tuhan yang bersifat kekal, tidak mendapati hal poin yang penting, yaitu yang bersifat bukan lahargia, bukan jasmania, bukan materi, tetapi hal-hal yang bersifat yang tidak kelihatan, yaitu iman yang tidak kelihatan, yang hal-hal rohani yang harus kita benar-benar incar. Apa mau Tuhan, apa maksud Tuhan di dalam kekekalannya. Yaitu kita mesti percaya bahwa Dia itu adalah anak Allah. Dia itulah Tuhan, inkarnasi, turun ke dalam dunia. Sehingga saya percaya kita mengerti. Waktu kita percaya menjadi murid-murid Tuhan, ketika kita menjadi pengikut Tuhan, bukan oleh karena Tuhan sudah, tanda petik, memberi saya kesembuhan, membukakan jalan bagi setiap usaha saya dan lain sebagainya. Bukan demikian. Kita nggak incar itu. Kalau Tuhan berkehendak, apapun bisa terjadi. Jadi kalau kita ikut Tuhan benar-benar dengan motif dulu yang benarkan dulu. Dibenarkan dulu motif kita. Baru kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Saya berasa sekali bahwa ketika semakin merenungkan kebenaran firman Tuhan, semakin hidup Anda dan saya pasti akan bergairah. Saya makin bergairah, maka bikin konten bukan untuk eksis, tidak. Makin bergairah untuk mau belajar kebenaran firman Tuhan. Makanya saya harus share juga. Nggak boleh gemuk sendiri. Yang tadi ya bahaya ya. Gemuk sendiri jadi kolesterol gitu ya. Saya berharap teman-teman juga boleh ikut ambil bagian untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Nah, pada malam hari ini saya akhiri sampai di sini. Mungkin minggu depan saya akan
lanjutkan lagi untuk beberapa hal yang menarik yang di dalam Yohanes 6 ketika mengatakan roti hidup. Saya akan berdoa buat setiap kita. Tuhan, terima kasih buat kebaikan yang Tuhan berikan. Ajar kami untuk kami selalu memikirkan pekerjaan Tuhan yang bersifat kekal, yaitu percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang diutus Allah Bapa untuk menyelamatkan kami, sehingga kami boleh percayakan perkataan Tuhan yang bersifat kekal itu untuk merenungkannya, untuk mendapat intisari daripada kebenaran firman Tuhan yang bersifat rohani, yang untuk memupuk iman kami. Kami mohon pencerahan daripada Roh Kudus-Mu, hamba-Mu terbatas, kiranya memberkati setiap rekan-rekan yang ada di rumah saja. Terpujilah nama Tuhan, dengar doa hamba-Mu ini. Amin. Terima kasih teman-teman. Silakan lanjutkan kopinya yang di rumah saja. Beberapa teman juga pengen ketemuan sama saya gitu kan untuk ngopi berkumpul kembali. Saya bilang kita coba atur waktu dan tempatnya saja. Nanti kita coba ya. Salam recovery. Tuhan Yesus memberkati.